Daya Luhur merupakan salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Menurut cerita masyarakat setempat, daya luhur ini berasal dari dua kata, yakni daya yang berarti kota dan luhur berarti tinggi, sehingga dapat diartikan daya luhur sebagai kota yang berada di dataran tinggi. Dahulu, ketika pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Kutamaya ke Daya Luhur. Pemindahan pusat pemerintahan ini salah satunya disebabkan adanya konflik antara Kerajaan Sumedang Larang dengan Kesultanan Cirebon. Ya teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan dari Daya Luhur. Titik ini adalah titik di mana para pengunjung biasa memarkirkan kendaraannya sebelum masuk ke kawasan makam. Di kawasan ini terdapat 3 makam utama. Yang pertama ada makam dari Prabu Gesan Ulun, yang kedua ada makam dari Ratu Harisbaya, dan yang ketiga ada makam dari Pangeran Rangga Gempol. Untuk selanjutnya, mari kita masuk ke dalam. Alasan kenapa Daya Luhur dipilih sebagai pusat kerajaan, karena daerah ini lokasinya berbukit dan berada di dataran tinggi. Pemindahan pusat pemerintahan ini merupakan bagian dari strategi agar lebih mudah untuk mengintai pergerakan musuh dari jauh. Oke, saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman 1 dan 2. Kenapa? Karena di dalam kompleks makam ini terdapat 2 makam, yaitu pertama dari makam Prabu Gesan Ulun dan putranya, yaitu Pangeran Rangga Gempol. Untuk gambaran dalamnya, mari kita simak. Kompleks makam Prabu Gesan Ulun sekarang ini telah berubah dari kondisi sebelumnya. Sebelumnya, makam Prabu Gesan Ulun dikelilingi tembok dan pintu gerbang di sebelah selatan. Setelah dilakukan penataan pada tahun 2012, makam Prabu Gesan Ulun berubah menjadi bangunan bertiang kayu dan beratapkan genting. Pintu utamanya terbuat dari kayu dan sekelilingnya dikelilingi pagar. Ya teman-teman, bangunan ini sebelumnya bentuknya bukan seperti ini, atau pada tahun 2012 ini sudah terjadi pemugaran kembali, sehingga bisa dilihat oleh teman-teman bahwa bangunan saat ini cukup baik, cukup megah juga, dan cukup tertata dengan rapi. Saat ini saya sudah berada di dalam salah satu kompleks makam yang ada di situs Daya Luhur ini. Ini merupakan salah satu makam dari Eyang Prabu Gesan Ulun. Di dalam kompleks makam ini terbagi menjadi 2 tempat, yaitu ada tempat untuk perempuan dan di sebelah kiri saya untuk laki-laki. Ketika Prabu Gesan Ulun meninggal dunia pada tahun 1601, beliau dimakamkan di Daya Luhur ini. Makam Prabu Gesan Ulun sendiri terletak di bagian utara desa, tepatnya di sisi barat menuju jalan desa Daya Luhur. Makam tersebut berada di tengah kompleks makam yang secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Bangunan ini selain berisi makam Prabu Gesan Ulun, terdapat juga beberapa makam, diantaranya makam Pangeran Surya Diwangsa atau Pangeran Gempol dan Kiai Demang Cipanggu. Situs Daya Luhur ini sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung, terutama pada malam yang dianggap sakral. Situs ini kerap kali disambangi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bahkan ada juga yang berasal dari luar negeri dengan maksud tujuan untuk berziarah dan melakukan penelitian.
Oke, saat ini saya sedang berada di makam ketiga dari 3 makam utama yang ada di kawasan Daya Leuwer ini. Yang ada di belakang saya saat ini adalah makam dari Ratu Harisbaya. Untuk itu, mari kita masuk ke dalam. Selain makam Prabu Gesan Ulun, terdapat juga makam Parameswari Kerajaan Sumedang Larang kala itu, yakni Nyimas Harisbaya. Beliau adalah istri dari Prabu Gesan Ulun dan merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram. Oke, demikian video dokumenter kami kali ini. Pesan saya sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menjaga, melestarikan, dan juga mengetahui lebih dalam lagi sejarah yang ada di Indonesia, terlebih khususnya di daerah kita masing-masing. Demikian, sampai jumpa di video kami selanjutnya.